Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Sebelum kita memulai kebaktian Minggu kita setelah Epifanias, marilah kita bersaat teduh, berdoa masing-masing. Amin. Kita memuji Tuhan dari BNH nomor 75 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami, agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar,
sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal. Karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar hukum Tuhan untuk minggu kita hari ini yang diambil dari Ulangan 10 ayat 12. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan agar kita dapat melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa
dan pelanggaran kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Epistel di minggu kita hari ini diambil dari Mazmur 29 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Marilah kita membaca secara bergantian. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Suara Tuhan menyemburkan nyala api.
Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Warta Jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 8 Januari 2023. Yang pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah minggu pertama setelah Epifanias. Topik minggu, kehendak Allah digenapi di dalam Yesus. Yang kedua, pemberkatan nikah. Pengumuman pertama, akan menerima pemberkatan nikah Ivan Fredrik Simamora de Bataraja, putra dari Bapak Danter Simamora de Bataraja dan Ibu Tionggar Boruto Gatoro,
anggota Jemaat HKBP Sutoyo Resort Sutoyo dari sektor UKI dengan tunangannya Deni Sepridayanti Boru Simanjuntak, putri dari Bapak Sahat Simanjuntak almarhum, dan Ibu Sintua Asima Rohani Boru Panjaitan, anggota Jemaat Huria Kristen Indonesia HKI Resort Dolok Masihul. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 di Gereja HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, masuk pukul 9 WIB. Yang ketiga, anak lahir. Hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022, Tuhan telah menganugerahkan seorang putra untuk keluarga Anderson Luban Tobing dan Ibu Herta Boru Sigalingging dari sektor Kampung Makassar. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang keempat, persembahan 1A, 1B, dan 2A, 2B. Di setiap ibadah persembahan 1A, 1B sebelum khotbah akan dikumpulkan di tempat duduk kita masing-masing atau melalui kantong. Dan persembahan 2A, 2B setelah selesai khotbah akan kita serahkan ke depan altar dan demikian berjalan untuk selanjutnya. Yang kelima, pembukaan sermon Perhalado Seresot Sutoyo. Hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 akan dimulai sermon Seresot HKBP Sutoyo dan HKBP Cawang beserta keluarga. Masuk pukul 19 WIB, bertempat di gedung utama. Yang keenam, rapat jemaat atau rapat huria. Hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, gereja kita akan melaksanakan rapat jemaat atau rapat huria dimulai pukul 9 WIB, bertempat di gedung utama gereja HKBP Sutoyo. Peserta rapat Perhalado, Dewan, pengurus seksi 2 orang, perwakilan setiap paduan suara 1 orang, dan jemaat mewakili 1 orang mewakili 25 kakak. Undangan akan dibagikan melalui sintua sektor masing-masing dan dihimbau kepada yang menerima undangan supaya hadir dalam rapat jemaat atau rapat huria tersebut. Yang terakhir, ketujuh, sumbangan. Diterima sumbangan dari paduan suara kasih choir HKBP Sutoyo, bunga altar untuk hari ini Minggu 8 Januari 2023 dengan ucapan syukur atas penyertaan Tuhan. Untuk lengkapnya warta jemaat ini dapat kita lihat di warta melalui barcode. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan 1A dan 1B dengan penuh sukacita. Samuel
Damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memberkati hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada Minggu Epifanias hari ini diambil dari Matius 3 ayat 13 sampai dengan 17. Matius 3 ayat 13 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, 12 hari setelah hari Natal itu dinamakan dengan hari Epifanias. 12 hari setelah hari Natal. Dan setiap Minggu Epifanias selalu jatuh di tanggal 6 Januari. 6 Januari. Jadi karena ini minggu di tanggal 8, maka dia terhitung Epifanias yang pertama dalam kalender gerejawi. Artinya Epifanias adalah bagaimana Tuhan memanifestasikan dirinya. Allah menampakkan dirinya. Gereja Ortodoks mempercayai bahwa Epifanias biasanya ketika Yesus lahir, atau juga ketika Yesus memulai pelayanannya, yaitu di umur 30 tahun. Yesus menampakkan dirinya memulai pelayanannya, memulai karya keselamatannya, dan melakukan tugasnya sebagai untuk menggenapi pekerjaan Allah. Dan firman Tuhan kita pada hari ini adalah di mana Yesus dibaptis, dan baptisan itu menjadi awal peneguhan dia melayani, melakukan karya penyelamatan Allah. Inilah Epifanias yang sesuai dengan firman Tuhan kita pada hari ini. Sebelum dia melakukan pelayanannya di umur 30 tahun, maka dia terlebih dahulu diteguhkan melalui baptisan kudus. Meskipun dalam teks yang kita baca pada hari ini, Yesus tidak perlu dibaptis. Bahkan Yohanes Pembaptis merasa tidak layak untuk membaptis Yesus. Tetapi semua adalah karena penggenapan karya Allah. Dan umur 30 tahun, Yesus memulai Epifanias. Tetapi akhir-akhir ini kita dibimbangi. Sebenarnya ini konsumsi orang teolog, tetapi karena sudah viral di YouTube, dan saya harus perlu membekali jemaat kita. Dan sangat viral pada hari ini, sebelumnya dulu sekitar 5 bulan yang lalu viral, karena diucapkan oleh stand up komedian yang bernama Mongol.
dia menyinggung tentang the lost years of Jesus. Hilangnya tahun-tahun dalam pribadi Yesus di Alkitab. Dalam hal ini, seolah-olah ingin meragukan keilahian Yesus. Kemana Yesus umur 12, umur 13 sampai 29 tahun. Dan banyak sekali viral-viral di media YouTube, di Facebook. Kemana Yesus umur 13 sampai dengan 29 tahun. Kenapa di Alkitab Yesus ditulis atau disurat umur 1 ketika dia bayi, kemudian umur 12 tahun ketika dia memberikan mujizat di perkawinan Kana, kemudian hilang dan muncul lagi di umur 30, yaitu teks yang kita baca ini, hingga dia disalibkan. Dan banyak sekali spekulasi-spekulasi yang mengatakan, oh Yesus ke India, Yesus ke ini, Yesus kemana, Yesus ke Arab. Sesuatu yang tidak ditulis bukan berarti kita berenak-enaknya cocokologi, mencocok-cocokkan, berimajinasi sembarangan. Yang pada waktu itu sangat jauh, transportasi tidak ada. Tetapi dalam hal ini, mengapa ditulis di umur 30, 33, dan sebelumnya umur 1, ketika Yesus lahir dan sampai umur 12 tahun, karena inilah tradisi Yahudi. Dan ini menandakan bahwa Yesus adalah seorang manusia. Seorang manusia sejati yang taat hukum. Umur 1 sampai 12 tahun bagi orang Yahudi, dia harus menunjukkan bahwa anak itu harus tunduk kepada hukum Yahudi. Sehingga sangat penting untuk menunjukkan kemanusiaan Yesus, bahwa Yesus memang tunduk dan orang Yahudi. Sesungguhnya dia bukan orang bersuku lain, tetapi orang Yahudi. Dan dikatakan bahwa orang yang anak harus tunduk kepada hukum Yahudi, itu sering dikatakan bar masfah. Dan inilah sehingga makanya ketika umur 1 sampai 12 orang Epifanias menampakkan dirinya bahwa Yesus adalah betul-betul tunduk di hukum Yahudi dan taat. Lalu mengapa kemudian muncul di umur 30? Kemana sebelumnya umur 13 sampai umur 29? Dan sangat jelas bagi orang Yahudi, umur 13 tahun sampai dengan umur 29 tahun adalah umur di mana Yesus, orang-orang Yahudi harus belajar tentang hukum Taurat. Harus belajar. Karena berbeda dengan nabi, ataupun berbeda dengan raja, ataupun berbeda dengan imam, Yesus memiliki 3 jabatan ini. Memiliki 3 jabatan ini. Nabi, raja, dan imam. Dan seorang imam, dia harus belajar sehingga dia bisa untuk menjadi pengajar. Dan dalam pendidikan Yahudi, umur 1 sampai 5 tahun dia harus dinamakan belajar yang namanya mikra. Umur 6 sampai 10 tahun dia harus belajar misna. Dan umur
13 tahun sampai dengan 12 tahun. Maksud saya umur 11 sampai dengan 13 tahun, dia harus belajar Talmud. Dan kemudian umur 20 sampai dengan 30 tahun, dia harus belajar Midras. Dan dalam hal inilah maka kita bisa lihat bahwa tidak mungkin seorang Yahudi, apalagi dia posisi jabatannya sebagai seorang imam, dia menampilkan Epifanias, memanifestasikan, menunjukkan, menampakkan dirinya di umur 25 tahun. Itu tidak boleh. Sama seperti kalau misalnya dalam pendidikan teologi, kami di HKBP, dia harus studi S1. Baru kemudian mengikuti LPP, pendidikan calon pendeta. Itu yang dikatakan kalau di gereja lain dikatakan vikaris. Itu selama 3 tahun. Baru setelah itu mendapatkan SK, ditabalkan menjadi pendeta, dan memulai Epifanias, pelayanan. Kesimpang siuran inilah yang terkadang membuat kita di media sosial terkadang jadi bertanya-tanya, jadi meragukan iman kita. Kemana Yesus? Tetapi kita ingat bahwa ketika kita membaca Alkitab, maka kita harus melihat bahwa konteksnya ini adalah konteks Yahudi. Di mana seorang imam harus belajar sampai dia umur 30. Sehingga dia boleh dikatakan layak untuk mengajar. Dan Yesus melalui proses seperti ini. Sangat jelas dikatakan di dalam Lukas 2 ayat 49. Dikatakan Yesus, "Mengapa kamu mencari aku?" Jawab Yesus, "Aku harus berada di rumah Bapakku." Artinya sebagai manusia biasa, dia memiliki rasa lapar. Dia memiliki hasrat. Dia memiliki rasa takut. Dan dia harus melalui proses kelahiran. Dan dia harus melalui proses belajar. Inilah dikatakan Yesus menggenapi firman Tuhan di perjanjian Allah. Sama seperti yang dikatakan Yohanes Pembaptis, "Saya tidak layak membaptis kamu." Berarti seorang guru, kalau kita membayangkan bagaimana guru ketika mengajar Yesus, mungkin guru itu akan mengatakan, "Saya tidak layak mengajari kamu." Tetapi yang dikatakan Yesus, supaya genap apa yang difirmankan Allah. Artinya Allah tidak ingin menghancurkan hukum Taurat. Hukum yang ada berkembang di masyarakat Yahudi, tetapi menggenapinya. Karena bagi misiologi, amang inang dot saudara, bagi misiologi adong do guarna logos spermatikos. Budaya dan adat istiadat tidak dihancurkan, tidak dihilangkan menjadi nol, tetapi digenapi. Yang salah dibuang, yang benar dikembangkan. Dan inilah artinya penggenapan. Yang artinya ketika Yesus melakukan karya penyelamatannya di umur 30 tahun, maka yang dilakukan Yesus menggenapi dan menyempurnakan semua adat istiadat, hukum-hukum yang ada di Yahudi. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Farisi, orang Farisi, yang tidak boleh menyembuhkan orang
pada hari Sabat dikritik oleh Yesus. Inilah adalah salah satu contoh bentuk penggenapan. Bisa dikurangi, disempurnakan, dan bisa ditambahkan. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah juga melalui firman kita pada hari ini, bagaimana baptisan menjadi peneguhan bagi Yesus untuk memulai karya penyelamatan. Ada salah satu yang menarik yang kita baca yang harus kita baca di ayat 15. Dia mengatakan, Matius 3 ayat 15, lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Di sini yang perlu kita lingkari, Yesus mengatakan dengan bahasa kita. Artinya penggenapan karya penyelamatan, karya Allah bukan hanya dilakukan oleh Yesus seorang diri, tetapi juga Yohanes Pembaptis. Dan dalam hal ini adalah kita masing-masing pribadi yang telah menerima baptisan kudus. Semua yang telah melakukan pembaptisan, yang sudah dibaptis, berarti telah diteguhkan untuk melakukan epifanias. Bahwa apa yang kita lakukan adalah harus menggenapi karya Allah. Tidak semata-mata untuk menguranginya atau menghanguskan, membencinya, menghancurkan, tetapi memelihara dan melengkapinya. Sehingga karya Allah sangat tampak jelas bagi kehidupan kita di dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih, inilah pesan dari firman Tuhan kita pada hari ini, di mana yang menjadi tugas kita adalah bagaimana kita juga saling menggenapi satu dengan yang lainnya. Bagaimana kita melihat apa yang kita lakukan adalah penggenapan dari karya Allah. Bukan semata-mata untuk diri kita sendiri, tetapi apa yang kita lakukan adalah untuk Allah. Untuk Allah. Dan inilah bagaimana doa Bapa kami mengajarkan kepada kita bahwa masalah penggenapan harus dilakukan seperti doa yang diajarkan Yesus. Yaitu apa? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya yang kita lakukan di bumi ini adalah bagaimana menciptakan dunia seperti yang ada di surga. Seperti yang ada di surga. Kita bergereja di sini bukan untuk hanya mencari keselamatan seorang diri. Tetapi kita harus menciptakan dunia ini seperti selayaknya di surga. Seperti selayaknya di surga. Sehingga tidak ada lagi kata istilah saya, kalau orang Kristen itu, mungkin saudara-saudara pernah mendengar ada orang yang berkhotbah, kalau kita Kristen, maka kita ke surga itu tidak boncengan. Pernah dengar itu? Pernah kan? Kita kalau ke surga itu tidak boncengan. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Justru harus boncengan. Harus boncengan. Kenapa?
Karena akan terlihat di sini bagaimana keegoisan kita di dalam beriman. Menggenapi dalam hari ini seluruh ciptaan Tuhan, menggenapi seluruh ciptaan Tuhan. Bukan hanya binatang, tumbuh-tumbuhan, tanah, pasir, dunia ini, tetapi juga saudara-saudara kita, manusia di dunia ini. Karena inilah wajah Tuhan yang harus kita genapi. Jadi saya tidak setuju kalau kita ke surga seorang diri, tidak boncengan. Saya tidak setuju, karena Tuhan nanti akan melihat, oh berarti Anda orangnya mikiri diri sendiri. Dan sifat seperti ini justru yang sangat bertolak belakang dengan pekabaran Injil. Karena bagaimanapun ketika kita bersaksi, maka itu dilakukan untuk kepada orang lain. Dan ini akan menandakan kita adalah bagaimana kita menjadi orang Kristen yang solider. Orang Kristen yang saling menggenapi satu dengan yang lainnya. Menggenapi karya ciptaan Allah. Karena sesama kita adalah saudara kita. Maka dari itu melalui firman Tuhan kita pada hari ini, marilah kita saling menggenapi, karena apa yang kita lakukan adalah untuk penggenapan karya penyelamatan Allah. Kita saling mendoakan di tahun 2023 ini, dan kita saling bergandeng tangan, saling mengasihi satu sama lain, dan saling mengisi kekosongan di dalam huria ini. Karena bagaimanapun kita akan membangkitkan, kita akan menciptakan dunia selayaknya di surga. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa yang Maha Baik, yang memberikan firman-Mu kepada kami, sehingga di dalam minggu Epifanias ini Engkau mengajarkan kami bagaimana anak-Mu Yesus Kristus menampakkan diri untuk menggenapi karya-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui firman ini Engkau menguatkan kami, sehingga penggenapan terhadap karya-Mu bukan hanya dilakukan Yesus, tetapi juga Tuhan, kami yang percaya kepada anak-Mu menjadi orang-orang yang juga turut melakukan penggenapan karya ciptaan-Mu Tuhan. Kuatkanlah kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga di sesama kami pun, jemaat HKBP Sutoyo, saling mengisi kekosongan, saling solidaritas, saling membantu satu dengan yang lainnya Tuhan, sehingga dapat menciptakan dunia selayaknya yang ada di surga. Kami percaya Tuhan bahwa ketika kami mengemban tugas itu Tuhan, Engkau menguatkan di dalam Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Raja
Kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami atas nama Perlado HKBP Sutoyo mengucapkan terima kasih atas partisipasi kedatangan di Parmingguan pada hari ini, baik yang onsite ataupun yang mengikuti dalam streaming. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan memberkati. Shalom.